memang ada hadis yang menceritakan tentang bahwa salah seorang sahabat perempuan itu menjadi imam. Yang kecil saja perempuan ini tidak dijadikan pemimpin, apalagi ketika dalam urusan yang lebih besar, termasuk di dalamnya adalah apa namanya, sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Darussunnah bersama saya Gina Farhana. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan pembicara yang spesial, seorang wanita yang karismatik dan keilmuannya nggak kaleng-kaleng ya. Beliau adalah Ustadzah Iza Farhatin. Selamat siang Ustadzah. Selamat siang Hina. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik, setelah lama gak diceputat ya. Iya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Oh iya, beliau ini dulunya itu alumni Darussunnah juga, mengabdi cukup lama ya Ustazah. Kira-kira berapa tahun itu Ustazah? Saya di Darussun 12 tahun, 4 tahun mahasantri, 8 tahun berkhidmah. Masya Allah, itu hikmahnya sangat lama ya, jadi penuh berkah sekali. Amin, 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 Masya semoga. Allah. Oh iya, pada siang kali ini nih Ustazah, kita mau membahas tentang buku karya Pak Yai Ali Mustafa Yakub yang cukup fenomenal juga, yaitu yang judulnya Imam Perempuan. Nah, kita itu seringkali yang mendapati buku-bukunya Pak Yai itu dari judulnya saja udah bikin menarik orang tuh Ustazah. Iya. Ya. Dari judulnya ini Imam Perempuan nih. Nah, Imam Perempuan di sini tuh maksudnya apa sih di dalam buku itu sehingga kok ada judul kayak gitu. Nah, terus juga apa sebenarnya yang melatar belakangi Pak Yai menulis buku dengan judul Imam Perempuan tadi, apakah ada fenomena sebelumnya atau apa kayak gitu. Nah, kira-kira nih Ustazah, sebenarnya apa fenomena yang melatar belakangi Pak Yai dalam menulis buku ini Ustazah? Iya. Jadi begini, salah satu hal yang menarik dari Pak Yai itu adalah ketika menulis buku, beliau itu salah satunya adalah melihat situasi. Jadi ada kejadian apa pada waktu tersebut ya, sehingga kemudian beliau tergerak untuk memberikan jawaban atas apa yang terjadi. Salah satunya adalah pada buku Imam Perempuan ini. Nah, ini yang melatar belakangi beliau menulis buku Imam Perempuan adalah saat itu tahun 2005 bulan Maret ya, ada seorang aktivis gender dari Amerika yaitu Aminah Wadud. Nah, beliau ini tiba-tiba menjadi imam sholat Jumat dan juga menjadi khotibah ya dalam sholat Jumat. Nah, ini tentunya menggegerkan dunia gitu. Di mana kita terbiasa ya ketika sholat kemudian di situ ada laki-laki dan perempuan, tentunya yang menjadi imam adalah laki-laki gitu. Tapi kemudian dengan beraninya ini Aminah Wadud mendobrak sesuatu yang sudah paten dan semua orang juga tahu itu gitu. Akhirnya Pak Yai dengan background beliau yang juga seorang pakar hadis ingin menjawab bagaimana sih sebenarnya hukum ya seorang perempuan itu menjadi imam sholat jika terdapat makmum yang laki-laki. Nah, itu latar belakang pertama. Kemudian Pak Yai di sini juga menuliskan yang kedua alasan beliau menulis buku ini adalah memang ada hadis yang menceritakan tentang bahwa salah seorang sahabat perempuan itu menjadi imam. Nah, konon menurut sebagian ulama bahwa yang dimakmumi ya oleh sahabat ini yaitu yang bernama Ummu Warokoh diantaranya adalah makmum yang laki-laki. Ternyata setelah Pak Yai itu melakukan penyelidikan ya, mencari tahu tentang kualitas hadis ini, kualitas hadis yang dianggap sahih oleh sebagian ulama itu ternyata ada kejanggalan, ada masalah. Nah, oleh karena itu ketika ada kejadian ini, Pak Yai kemudian tergerak untuk menjawab dari perspektif hukum Islam dan juga perspektif Al-Quran dan hadis itu bagaimana gitu. Nah, tapi apakah kemudian Aminah Wadud ini memang juga mengambil dari hadis itu gitu? Sebenarnya tidak. Pak Yai melihat bahwa yang dilakukan oleh Aminah Wadud ini adalah
dilatar belakangi bukan dilatar belakangi karena ketahuinya dia terhadap ini ya, terhadap adanya hadis itu, tidak. Tapi lebih kepada perspektif gender aja, kesetaraan gender saja, bahwa ini loh aku perempuan itu bisa juga jadi imam sholat gitu. Nah, termasuk juga Pak Yai menyebutkan di buku ini apa yang dilakukan oleh Aminah Wadud itu sebenarnya ada otak intelektualnya di situ. Siapa itu? Astronomani. Jadi dia itu adalah pendiri dari Muslim Women's Freedom Tour. Di mana di situ di komunitas ini, di organisasi ini, Astronomani itu salah satunya di dalamnya adalah adanya hak-hak perempuan terkait perempuan ketika di masjid dan juga ketika perempuan itu mohon maaf melakukan hubungan seksual gitu. Nah, ketika di masjid salah satunya yang disebutkan di hak-hak itu tadi adalah perempuan itu boleh untuk kemudian masuk masjid melalui pintu utama. Perempuan itu boleh terlihat secara visual dan juga auditorialnya, artinya suaranya juga boleh terdengar. Artinya perempuan boleh menjadi imam sholat. Nah gitu. Tapi yang menjadi masalah yang dikritisi oleh Pak Yai adalah salah satu hak yang dimiliki oleh perempuan di dalam Muslim Women's Freedom Tour itu ya adalah adanya hak ketika perempuan itu melakukan hubungan seksual ya. Itu boleh dia memiliki hak untuk melakukan hubungan dengan siapa saja yang dia kehendaki dan tidak mendapatkan hukuman. Dari sini kemudian wah ada suatu hal yang bermasalah nih dengan organisasi ini ya, dengan entah organisasi atau komunitas ya. Akhirnya kemudian ditarik oleh Pak Yai juga bahwa oh berarti memang tidak dilandasi oleh tahunya Aminah Wadud terhadap hadis Ummu Warokoh itu yang menjadi imam sholat, tapi lebih kepada kesetaraan gender yang dia yakini itu. Begitu. Berarti Aminah Wadud dan juga Astronomani itu mereka itu lebih mengutamakan kesetaraan gender daripada fikih Islaminya ya sebenarnya. Pak Yai tidak menyebutkan bahwa mereka paham itu, tapi mereka lebih kepada menyuarakan kesetaraan gender itu saja gitu. Jadi Pak Yai tidak yakin bahwa Aminah Wadud tahu adanya hadis itu. Jadi lebih kepada yang melatar belakangi dia ingin show off bahwa aku ini Islam dan aku bisa untuk melakukan itu. Dan Pak Yai juga menyebutkan di sini, jangan-jangan Astronomani ini ketika mendirikan organisasi tersebut itu ya, yang Muslim Women's Freedom Tour itu ada tujuan tertentu gitu. Jadi seolah-olah otak intelektualnya itu ya memang Astronomani itu dan Aminah Wadud itu sebagai wayang. Begitu sehingga kemudian terlepas dari hukum, terlepas dari hadis dan Al-Quran, dia tidak melihat itu, tapi lebih kepada kesetaraan gender itu tadi. Gitu. Nah, Pak Yai sebagai seorang ulama tentunya ingin menjelaskan, ini kan bahasanya Pak Yai itu menggoyang dunia, Aminah Wadud menggoyang dunia kan gitu. Makanya kemudian harus ada yang berani menyuarakan. Maka Pak Yai menulis jawaban terhadap fenomena ini awalnya itu di majalah Gatra, terbit pada April. Kan itu kejadiannya Maret. Di Aprilnya tulisan Pak Yai yang berjudul Invaliditas Imam Perempuan itu muncul di majalah Gatra gitu. Jadi sangat relasinya itu benar-benar kuat sekali ya. Iya. Ya itu Pak Yai ya. Terkadang tulisan-tulisan kumpulan-kumpulan tulisan beliau di majalah kemudian dibukukan gitu. Oke. Fenomena yang sangat menggemparkan dunia kemudian dijawab oleh Pak Yai dari buku tersebut ya saya. Iya. Oke. Terus gimana sih hukum dari hadis Ummu Warokoh sendiri? Maksudnya kita ulik sedikit gimana itu sebenarnya asbabun nurutnya mungkin dari hadis yang Ummu Warokoh itu yang mana Pak Yai gunakan sebagai dalil di buku tersebut. Maksudnya di buku tersebut yang yang lebih di underline yang sangat penting itu hadis Ummu Warokoh. Bagaimana itu saya? Ya, jadi tadi ya di awal bahwa Pak Yai menyebut
nggak ada sangkut pautnya dengan latar belakang yang dilakukan Aminah Wadud, nggak ada sangkut pautnya dengan hukum. Cuman Pak Yai melihat mengambil celah bahwa saya harus menjawab dari sisi hukum gitu. Yang pertama adalah hadis terkait Ummu Warokoh. Latar belakang hadis Ummu Warokoh itu adalah saat itu mau terjadi perang Badar. Ya, ketika mau terjadi perang Badar itu Ummu Warokoh menawarkan dirinya kepada Nabi. Wahai Nabi, saya ingin ikut bersamamu untuk melakukan perang. Saya ingin ikut bersamamu ke medan perang gitu. Saya bisa merawat dan mengobati tentara-tentara yang sakit sehingga saya ingin mendapatkan pahala mereka sahabat-sahabat yang mati syahid. Kemudian Nabi menyebutkan di situ, Nabi menjawab begini, udah kamu di rumah saja wahai Ummu Warokoh, apa yang kamu lakukan di rumah itu sudah cukup dan nanti kamu akan mendapatkan pahala sebagaimana para sahabat yang mati syahid begitu. Terus selanjutnya Ummu Warokoh ini minta izin kepada Nabi untuk supaya ada yang selalu adzan di rumahnya gitu dan melakukan sholat jamaah di rumahnya. Akhirnya Nabi mengizinkan begitu. Nah, hadis Ummu Warokoh ini itu Pak Yai menyebutkan kurang lebih ada 8 jalur periwayatan. Di antaranya ada di dalam kitab Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam kitab Al-Musnad, kemudian Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, kemudian Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud gitu ya. Termasuk juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan dari 8 periwayatan yang ada itu ada 11 jalur sanad gitu. Tapi yang masyhur itu memang periwayatan yang ada di dalam Sunan Abi Dawud gitu. Terus bagaimana? Imam Abi Dawud itu kan punya risalah ya yang ditujukan kepada ahli Makkah, maka disebut sebagai Risalah Abi Dawud ila ahli Makkah. Di situ beliau menuliskan bahwa hadis-hadis yang tidak saya komentari di dalam kitab saya maka kualitasnya sahih gitu. Nah, hadis itu tidak dikomentari oleh Imam Abi Dawud, maka oleh sebagian ulama itu dianggap sebagai hadis yang sahih. Hanya saja ketika kita melihat riwayat hadis itu ya, redaksi hadis itu tidak ada secara tersurat bahwa Nabi mengizinkan Ummu Warokoh untuk menjadi imam sholat bagi laki-laki begitu. Nah, terus bagaimana? Yang ulama pahami itu adalah dari apa yang tersirat dari ucapan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Khalad. Jadi Abdurrahman bin Khalad itu mengatakan begini, bahwa yang menjadi muadzin di rumahnya Ummu Warokoh itu adalah seorang laki-laki tua begitu. Nah, dari situ kemudian dipahami bahwa oh kalau gitu Ummu Warokoh itu menjadi makmum bagi laki-laki juga, karena Ummu Warokoh itu tinggal bersama 2 budaknya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, dianggap kemudian Ummu Warokoh menjadi imam di situ. Nah, dari sinilah sebagian ulama itu menganggap bahwa boleh untuk menjadi imam bagi laki-laki, seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Tapi termasuk di antara yang memperbolehkan itu Imam Abu Thawr. Nah, ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya yaitu Al-Mughni. Nah, jadi Imam Ibnu Qudamah menukil pendapatnya Al-Muzanni dan juga Imam Abu Thawr bahwa boleh perempuan itu menjadi imam sholat bagi laki-laki. Nah, terus bagaimana? Ternyata ketika diteliti hadis Ummu Warokoh itu tadi itu termasuk Abdurrahman bin Khalad ya. Abdurrahman bin Khalad itu dinilai dhaif ya, dinilai majhul hal oleh Ibnul Qattan. Meskipun menurut Ibnu Hibban itu dianggap sebagai siqah gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada dari 11 sanad yang ada itu ada namanya rawi yang bernama Al-Walid bin Juma'i. Nah, Al-Walid bin Juma'i ini juga itu dinilai bermasalah gitu. Jadi memang Imam Ibnu Hibban memasukkan Al-Walid bin Juma'i itu di dalam kitabnya As-Siqah. Kemudian tapi beliau juga memasukkan nama Al-Walid bin Juma'i itu dalam Ad-Du'afa. Terus Imam Ibnu Hibban mengomentari begini, bahwa apa yang diriwayatkan oleh Al-Walid bin Juma'i itu tidak pernah dibarengi oleh periwayatan lain yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah begitu. Terus ada masalah lagi bahwa nama Al-Walid bin Juma'i
itu ternyata masuk di dalam kitab Sahih Muslim gitu loh. Terus Imam Ibnu menyatakan andai Imam Muslim itu tidak meriwayatkan mengambil periwayatan dari Al-Walid bin Jumai itu jauh lebih baik begitu. Nah, kemudian tadi kan sudah ada yang majhul hal yaitu Abdurrahman bin Khalad ya, dan juga Al-Walid bin Jumai juga dianggap bermasalah gitu. Maka Pak Yai kemudian menjelaskan, beliau mengambil kaidah idza jitama al jarhu wat ta'dil faquttima al jarh in kana mufassaron, kan begitu. Maka yang diambil adalah yang jarah gitu ya. Maka hadis Ummu Waraqah itu yang dianggap sahih ya, itu dianggap sebagai hadis yang dhaif karena ada rawi yang bermasalah di situ gitu. Terus itu dari sanadnya, dari ini ya susunan rawinya ada bermasalah. Sekarang dari matan. Di matannya itu ada yang janggal juga. Nah, maka kita kan ada naqdul sanad sama naqdul matan. Di matan itu dinilai begini, bahwa di hadis tersebut ketika Nabi itu ada cerita bahwa Nabi itu setiap hari Jumat itu mengunjungi Ummu Waraqah gitu. Menjadi janggal kenapa? Yang menjadi janggal adalah Nabi itu kan sosok pemimpin yang banyak urusan. Beliau berdakwah, juga beliau mengurus banyak hal terkait kemasyarakatan, sosial, militer dan lain sebagainya. Terus beliau meluangkan setiap hari Jumat ke rumah Ummu Waraqah, ini menjadi kejanggalan tertentu gitu loh. Nah, sehingga kemudian ini menjadi catatan bahwa ada something yang harus kita telusuri gitu ya. Maka Pak Yai menyebut hadis ini sebagai hadis mu'allal. Kenapa? Ya karena ya mu'allal kan secara zahirnya memang fine, tapi ternyata setelah ditelisik bermasalah. Dan hadis itu juga begini. Hadis Ummu Waraqah itu dianggap sebagai hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lainnya gitu. Jadi tadi sudah dhaif, terus sekarang bertentangan dengan hadis sahih. Bertentangan dengan hadis sahih yang mana? Jadi ada hadis sahih itu yang khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufil mar'ati akhiruha wa syarruha awwaluha. Itu yang pertama. Terus tentunya Pak Yai kemudian menyebutkan hadis ini berlaku ketika memang ada laki-laki dan perempuan gitu ya, makmumnya dalam satu jamaah. Terus habis itu yang kedua itu bertentangan dengan hadis yang menyebutkan bahwa yaqta'u as-salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu. Nah, jadi yang bisa membatalkan sholat ya, yang bisa mengganggu sholat itu adalah diantaranya perempuan, kemudian keledai dan juga anjing. Ini bukan berarti kemudian perempuan bisa membatalkan sholat ya. Maksudnya adalah posisi perempuan itu selayaknya ya di belakang laki-laki ketika sholat, sehingga laki-laki bisa khusyuk kemudian ketika melaksanakan sholat. Ya ketika imamnya perempuan bisa jadi pikiran laki-laki itu melayang kan. Ya, maka bisa disimpulkan. Terus yang ketiga adalah bertentangan dengan hadis sahih yang lain bahwa at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa gitu. Jadi ketika ketika imamnya itu lupa, maka laki-laki itu mengucapkan tasbih dan tepuk tangan ya bagi untuk perempuan. Nah, ini hadis sahih yang ketika kita lihat bahwa memang posisi perempuan itu ya di belakang laki-laki ketika sholat. Nah, sedangkan tadi sudah dhaif juga bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka hadis Ummu Waraqah itu tidak tidak dijadikan hujjah atas kebolehan seorang perempuan menjadi imam bagi sholat. Oke, Masya Allah ya. Jadi Pak Yai itu benar-benar gamblang sekali ya, mengkomparasikan antara hadis Ummu Waraqah dengan hadis-hadis lain yang bisa menjadikan hujah ya bahwasanya perempuan itu nggak boleh jadi imam untuk laki-laki ya. Iya. Sekali itu. Oke. Kemudian jadi tadi kan Ustazah udah menjelaskan nih tentang hadis Ummu Waraqah yang mana ternyata di dalamnya itu banyak kejanggalan-kejanggalan.
yang mana awalnya juga dihukumi oleh sebagian ulama hadisnya itu hukumnya sahih, ternyata setelah diulik lagi, diusut lagi, ternyata hukumnya doif gitu. Terus juga udah dijelaskan ya tadi dikomparasikan dengan hadis-hadis sahih yang mana ya jelas dari situ perempuan nggak boleh jadi imam untuk laki-laki. Terus bagaimana nih Ustazah sebenarnya duduk perkara perempuan kalau jadi imam untuk laki-laki? Bagaimana perspektif fikih atau hukum Islam yang tentang masalah ini, atau lebih tepatnya bagaimana Al-Quran dan juga hadis menanggapi masalah imam perempuan itu? Oke, baik. Nah, Pak Yai di sini salah satunya adalah menukil apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, di mana Imam Syafi'i menyebutkan begini: "Idza shallatil mar'atu birijalin wa nisa'in wa sibyanin dzukurin fa shalatil mar'ati mujzi'atun wa shalatur rijali was sibyani adz-dzukuri ghairu mujzi'atin." Gitu ya. Li'anna Allah 'azza wa jalla ja'ala ar-rijala qawwamina 'alan nisa. Jadi ketika seorang perempuan, nah ini dalam perspektif hukumnya ya. Ketika seorang perempuan itu melaksanakan sholat dengan laki-laki, menjadi imam ya, menjadi imam laki-laki, kemudian perempuan dan juga anak-anak yang laki-laki gitu. Maka sholatnya perempuan yang menjadi makmum tadi sah. Tapi sholatnya laki-laki dan orang laki-laki dan anak laki-laki itu ghairu mujziyah, tidak sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadikan laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai pengayom bagi laki-laki. Jadi Imam Syafi'i itu mengambil ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Al-ayah gitu, sampai situ. Kemudian yang dijadikan permasalahan di sini, Pak Yai itu kan uniknya Pak Yai itu begini. Jadi ini tuh jawaban atas sesuatu yang serius tapi menjadi dialog gitu. Ada seorang yang bertanya kemudian dijawab gitu ya. Jadi lah itu bukannya ayat itu berbicara tentang rumah tangga gitu. Iya. Kemudian dijawab, iya memang ayat itu berbicara tentang rumah tangga gitu. Jadi seorang suami itu ya selayannya menjadi pemimpin, menjadi pelindung, menjadi pengayom bagi perempuan gitu. Tapi lingkup rumah tangga itu kan lebih kecil daripada lingkup ketika seseorang itu di luar. Maka yang kecil saja perempuan ini tidak dijadikan pemimpin, apalagi ketika dalam urusan yang lebih besar, termasuk di dalamnya adalah sholat jamaah gitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi, emang tidak ada hadis yang melarang terkait tentang perempuan itu menjadi pemimpin ya. Itu kan tadi menukil Imam Syafi'i ya. Ya, ada. Tapi hadis itu dianggap sebagai hadis yang dhaif. Larangan itu riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan idza shahha al hadis fa huwa madhhabi. Ketika sebuah hadis itu adalah sahih, maka itu adalah menjadi mazhabku, menjadi apa yang aku tuju gitu. Nah, apa hadisnya? Hadisnya itu adalah ala la ta'ummannal mar'atu rajulan. Ya. Ingatlah bahwa janganlah perempuan itu sampai kemudian menjadi pemimpin, menjadi imam bagi laki-laki. Nah, hadis ini dinilai dhaif gitu. Maka Imam Syafi'i kenapa dhaif? Karena ada rawi yang memang dinilai dhaif di situ. Nah, sehingga Imam Syafi'i tidak memasukkan hadis ini sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa perempuan itu tidak tidak boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki. Kemudian timbul pertanyaan lagi, Pak Yai menyampaikan dialog gitu ya. Terus emang ayat tadi yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ada di situ secara tersirat larangan bahwa laki-laki itu boleh menjadi pemimpin bagi perempuan kan begitu. Ya memang tidak ada. Maka Pak Yai kemudian menjawab bahwa dalam sastra itu ada namanya kalam insya, ada namanya kalam khobar gitu. Nah, kalam khobar isinya informatif, berita, sedangkan kalam insya perintah. Tapi dampaknya kalam khobar dengan kalam insya itu
jauh lebih besar berdampak adalah kalam khobar. Ya, sama seperti begini. Kita mau nyuruh, Pak Ye mencontohkan begini. Kita mau nyuruh anak laki-laki untuk mandi gitu, ya. Ayo mandi, cepet mandi, cepet mandi. Mereka kan males gitu ya. Sama mahasiswa kan juga gitu. Iya, diperintah ayo salat jamaah ya. Udah males gitu. Tapi kalau isinya itu kalam khobar, kalimat-kalimat yang unsurnya adalah kalimat berita gitu, informasi. Anak ganteng itu adalah ketika jam segini udah mandi loh gitu. Anak pintar itu jam segini udah mandi loh gitu. Nah, dia akan mandi dengan sendirinya gitu. Maka di ayat tersebut itu merupakan kalam khobar. Tapi intinya adalah bahwa memang laki-laki itu adalah diperintah untuk menjadi pemimpin bagi perempuan. Ya sama, ayat juga menegaskan di situ sama seperti ketika Allah itu menyebutkan ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kan hanya informasi bahwa ada teladan yang baik di dalam dari Nabi Muhammad SAW. Intinya apa? Perintah supaya kita mengikuti Nabi gitu. Nah, Al-Quran juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa juga begitu. Dia kalam khobar tapi mengandung perintah supaya laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Nah, itu dari perspektif hukumnya ya. Jadi menukil dari pendapatnya Imam Syafi'i yang memang tidak memperbolehkan. Juga Pak Ye menyebutkan di situ terkait keputusan MUI ya, bahwa ini juga menukil dari Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juga, termasuk yang menjadi pertimbangan kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki itu adalah karena ya ijma ya sahabat ketika ada Nabi, ketika masanya Nabi gitu katakanlah ya, itu apakah memang ada perempuan ya, misalnya istri beliau Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Ummu Salamah yang dikabarkan bahwa beliau sering menjadi imam, tapi bagi perempuan itu pernah menjadi imam bagi laki-laki? Toh tidak. Juga di masa sahabat itu juga tidak pernah gitu. Nah, sehingga ini juga dijadikan landasan. Kemudian ya memang tidak ada selama itu. Tapi tiba-tiba di tahun 2005 setelah 14 abad Islam itu datang gitu ya, ada yang mengembarkan dunia, maka ini menjadi suatu permasalahan gitu. Memang ya Imam Abu Thawr itu memperbolehkannya lucu. Pak Yai sedikit menggelitik di situ ya. Ini saya ingin tertawa di sini ya. Apa yang diketawakan adalah boleh seorang perempuan itu menjadi imam dengan catatan dia menjadi imam itu di belakang laki-laki. Jadi ini belakang. Iya, perempuannya di belakang gitu. Makanya Pak Yai menulis judul begini. Imam masuk ke sungai, kecemplung kali atau apa ya? Masuk ke sungai gitu ya. Karena digambarkan begini di situ. Yang menjadi Pak Yai tertawa adalah imam itu sendiri. Imam itu terambil dari kata amam yang artinya di depan. Lah kalau imamnya di belakang, ya bukan imam namanya, tapi wiro dari kata warok gitu ya, di belakang gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan imam itu apa sih? Untuk diikuti gitu kan. Nah, kalau tujuan imam itu diikuti otomatis di depan. Nah, kalau di belakang, imamnya perempuannya di belakang, laki-lakinya di depan, mana bisa diikuti? Apa yang diikuti? Kan nggak ada. Ya, gitu. Iya, terus selanjutnya yang ketiga, gimana nih ya kalau ada makmum yang masbuk? Iya kan sulit. Imamnya di belakang, kemudian makmumnya yang laki-laki di depan gitu kan. Nah, sekarang kalau ada makmum masbuk, kalau kita normalnya makmum masbuk ya udah tinggal nunggu di belakang gitu, di belakang. Ini kan enggak. Masbuk kemudian otomatis imamnya mundur lagi. Ya kalau 1-2 yang masbuk, kalau ratusan orang yang masbuk, puluhan orang atau ratusan. Ini kalau depannya masjid itu sungai, ya lama-lama dia nyemplung ke sungai gitu. Itu yang kemudian sisi humorisnya Pak Yai di situ ya, bahwa ya mana ada sih gitu imam perempuan menjadi imam di dalam
sholat. Iya, keren sekali ya, apa mengibaratkannya beliau. Iya. Jadi ada sisi humoris tersendiri Iya. gitu. Padahal dari pendapatnya Imam Abu Thawr itu ya Ustazah ya, kemudian dibikin lebih apa namanya, biar lebih Diterima orang awam. Diterima oleh orang awam. Dengan bahasa yang ringan. Oke, baik Ustazah. Terakhir nih, saya kepikiran nih, kalau misalnya dalam suatu rumah tangga ada suami sama istri misalnya, nah suaminya itu orang awam biasa banget, sedangkan misalnya perempuannya itu dulunya mondok gitu ya, hafizah gitu Ustazah. Nah kemudian misal nih laki-lakinya itu, suaminya itu kayak insecure gitu Ustazah, kalau misalkan mau mengimami istrinya, yang mana beliau itu istrinya itu hafizah, terus juga apa namanya, bacaan Al-Qur'annya itu bagus banget. Nah itu boleh nggak sih Ustazah kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan dibandingin lagi ya tadi ya, kembali lagi ke imam perempuan itu, sedangkan ada juga yang hadis tuh yang apa namanya, petikannya itu intinya yang menjadi imam itu yang akro ya, yang lebih bagus bacaannya itu Ustazah. Itu bagaimana Ustazah? Baik, ini menarik ya. Nah, jadi di situ Pak Yai juga menukil salah satu hadis yang menyebutkan bahwa ya ummu al-qawmu aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa fa'lamuhum bis sunnah wa in kanu fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawa fa'aqdamuhum silman gitu. Jadi yang layak menjadi pemimpin bagi sebuah kaum ya, orang yang melaksanakan sholat itu adalah yang paling akrok terhadap kitabullah, yaitu Al-Quran. Nah kalau misalnya sama kualitasnya bagaimana? Nah, ini nanti titik temunya ada di akrok. Kalimat akrok itu bagaimana? Ya yang paling tahu, yang paling paham tentang sunnah. Kalau misalnya sama, maka yang diawalkan, yang didahulukan itu adalah yang hijrahnya paling awal gitu. Kemudian kalau misalnya sama hijrahnya bareng-bareng, sama waktu melaksanakan hijrah, maka yang didahulukan itu adalah yang paling awal masuk Islam. Nah, yang menjadi masalah, maksud kalimat akro itu bagaimana? Sebagian ulama menyebutkan adalah mereka yang paling bagus hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya, yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Ada yang menyebutkan bahwa yang paling paham agama gitu. Nah, tapi yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sakit, beliau itu menunjuk menunjuk sahabat Abu Bakar, ya, bukan sahabat yang memiliki suara yang merdu atau bacaan Al-Qur'annya yang bagus, hafalan Al-Qur'annya yang sangat bagus. Semisal di situ Pak Yai menyebutkan kenapa bukan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nah, gitu ya. Nah, di sini kemudian Imam Nawawi menyebut bahwa maksud kalimat akro itu adalah yang paling warok. Ya, yang paling wirai, yang paling menjaga diri. Maka yang dipilih itu adalah sahabat Abu Bakar, bukan sahabat yang lainnya. Nah, terkait tadi berkaitan dengan suami istri yang mana istrinya jauh lebih bagus bacaan Al-Qur'annya ya, maka bagaimana? Ya kembali kepada hadis yang tadi, karena hadis itu berlaku bagi kalau misalnya laki-laki semua atau perempuan semua gitu, atau laki-laki perempuan, maka yang diambil tetap laki-laki gitu ya. Nah, jika dalam sebuah rumah tangga itu ternyata istrinya yang lebih bagus baca Al-Qur'annya, suami tetap yang menjadi imam bagi istrinya gitu. Karena apa? Karena bagusnya bacaan. Akro itu bukan lagi tentang melengkingnya suara ketika baca Quran, juga bukan ya, juga bukan tentang merdunya ketika dia baca Quran, tapi bacaan Al-Qur'annya bagus, tepat tajwidnya gitu ya. Nah, maka pembacaan Al-Qur'an yang baik itu tidak masuk menjadi syarat atau rukun ketika seseorang menjadi imam, kan begitu. Maka tetap dia yang menjadi imam adalah suaminya, karena kembali kepada hadis yang pertama tadi saya jelaskan gitu. Berarti tetap saja ya, tetap saja iya, tidak diperbolehkan. Iya ya, meskipun lebih afdal istrinya itu tidak.
Jadi nggak boleh insecurean ya suami itu ya. Ya, tidak bisa. Harus tetap menjadi imam lah bagi istrinya. Baik. Oke, Masya Allah. Pemaparan yang sangat gamblang dan jelas sekali ya. Santai tapi benar-benar menarik bagi setiap pembaca buku tersebut ya. Ya. Eh, Bukunya Bapak ini ringan gitu. Jadi bisa dibaca siapa saja. Isinya juga nggak menggunakan bahasa-bahasa yang susah ya, Iya. sangat Tidak familiar. menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka akademisi saja. Jadi sangat ringan dan bisa enjoy ketika membacanya gitu ya, Ustazah. Insya Allah. Dan pembahasan kali ini pada podcast Darussunnah ini cukup menarik juga bagi saya. Sehingga bisa membedah mengulik lagi buku Imam Perempuan karya Pak Kiai tersebut. Mungkin cukup sekian ya Ustazah ya. Iya. Perbincangan kita kali ini. Mungkin untuk kedepannya kalau ada kesempatan lagi kita bisa berbincang lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang lain hal dan banyak hal. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.